Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sesuai dengan judul di sini, pertidaksamaan linier dua variabel, berarti kita akan membahas masalah pertidaksamaan. Kemudian ingat bahwa tanda pertidaksamaan itu ada 4 bentuk, maka di sini pertidaksamaan linier dua variabel juga ada 4 bentuk. Bentuk umumnya yang pertama adalah AX plus BY kurang dari 0. Yang kedua, AX plus BY lebih dari 0. Yang ketiga, AX plus BY kurang dari sama dengan 0. Dan yang keempat, AX plus BY lebih dari sama dengan 0. Jadi ini tanda pertidaksamaannya. Kemudian disebut linier dua variabel karena ini menunjukkan AX plus BY itu adalah suatu bentuk linier dengan variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Jadi dua variabel. A dan B adalah konstanta atau koefisien. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel, kita harus bisa menggambarkan persamaan garisnya dulu. Kemudian kita cari titik uji di daerahnya. Kalau memenuhi, berarti itu adalah daerah penyelesaiannya. Atau untuk lebih jelasnya, mari kita bahas salah satu contoh soalnya. Di sini contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Jika X dan Y adalah bilangan real. Berarti untuk menyelesaikannya, kita harus menggambarkan persamaan garisnya dulu, yaitu 2X plus Y sama dengan 6. Kita buat grafiknya 2X plus Y 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 itu dengan membuatkan garis dulu 2X plus 3Y sama dengan 0. Ingat, untuk menggambarkan suatu persamaan linier, kita cukup menggunakan dua buah titik untuk membuat sebuah garis, kemudian ditarik dua titik tersebut menjadi sebuah garis. Nah, di sini untuk memudahkan 2X plus 3Y sama dengan 0, kita ambil titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y saja. Misalkan di sini kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi kita misalkan kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Jadi kalau X-nya 0, 2 kali 0 berarti 0. Jadi 3Y sama dengan 6. Jadi Y-nya 6 per 3. Berarti 2. Begitu juga kalau Y-nya yang 0, titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 6. Jadi X-nya 6 dibagi 2. Ya, sehingga akan seperti ini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya akan didapat 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya didapat 3. Berarti kita punya dua titik 0,2 dan 3,0. Baru kita gambarkan sumbu X, kemudian sumbu Y, kita cari titik 0,2, berarti di sekitar ini 0,2. Kemudian 3,0 di sini. Nah, setelah ditemukan titik 0,2 dan 3,0, kita tinggal tarik garis. Itu adalah persamaan garis dari 2X plus 3Y sama dengan 6. Lalu bagaimana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Caranya adalah cari titik uji di luar garis ini. Boleh yang di atas atau yang di bawah dari garis. Misalkan kita ngambil untuk memudahkan adalah titik 0,0 yang ada di bawah garis ini. Kita ambil titik ujinya, yaitu 0,0. Maka akan diperoleh 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti ini hasilnya 0, 0 kurang dari sama dengan 6 itu betul kan? Benar.
Jadi karena setelah disubstitusi hasilnya benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 0,0 itu terletak pada daerah penyelesaian. Dan daerahnya kita arsir seperti ini. Nah, jadi karena 0,0 itu setelah disubstitusi hasilnya benar, maka daerah dari garis ke arah 0,0 berarti ke arah bawah, ini adalah daerah penyelesaian. Biasanya kita arsir ya, berarti ini arsiran ini adalah daerah penyelesaian sampai ke bawah terus ya. Cuma ini dibatasi karena untuk gambar ya. Nah, itu berarti daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, itu contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa dimengerti ya. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sebelumnya tadi kita bahas yang linier. Nah, sekarang ke kuadrat dua variabel. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, kalau tadi linier berarti tidak ada pangkatnya, ya pangkat 1, berarti kalau kuadrat berarti ada pangkat 2. Kemudian variabelnya masih 2 yaitu X dan Y. Jadi bentuk umumnya yang pertama Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk kuadrat. Nah, kemudian bentuk keduanya tinggal diganti pertidaksamaannya. Y lebih dari AX kuadrat plus BX plus C. Yang ketiga, Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi dengan yang tadi perbedaannya adalah di sini ya. Variabelnya ada yang berpangkat 2. Makanya disebut pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk lebih jelasnya kita ambil contohnya. Bagaimana cara mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Langkahnya sebetulnya sama, yaitu dengan cara menggambarkan dulu grafik dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kemudian nanti cari titik uji untuk menentukan mana daerah yang merupakan penyelesaian dengan ditandai dengan yang diarsir ya. Jadi tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 2X min 3. Jadi ini soalnya. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita buat gambar grafik dulu dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi gambar grafik fungsinya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, ingat ini materi di SMP, yaitu untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat adalah untuk memudahkan adalah mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu X, mengambil Y-nya sama dengan 0 atau syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi kita tinggal substitusi X kuadrat min 2X min 3 tadi sama dengan Y-nya 0, jadi sama dengan 0. Untuk mencari X, karena ini bentuk kuadrat, persamaan kuadrat, bisa kita cari dengan cara memfaktorkan. Dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jadi negatif 3 kali 1. Negatif 3 kali 1, negatif 3, negatif 3 ditambah 1, negatif 2. Jadi setelah difaktorkan seperti ini, ambil satu faktor. Faktor yang pertama adalah X min 3. Jadi X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Jadi ini ditambahkan 3, ruas kiri, ruas kanan, atau min 3-nya pindah ruas. Kemudian ini faktor yang kedua. X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 1. Sehingga ditemukan di sini titik potong dengan sumbu X adalah 3,0 dan min 1,0. Jadi ada dua titik potong dengan sumbu X. Nah, kemudian untuk menggambarkan grafik diperlukan juga titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y mengambil X-nya sama dengan 0. Jadi disubstitusi
ke persamaan kuadrat itu dengan mensubstitusi X-nya 0. Kan persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. X-nya 0, tinggal substitusi, jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurang 3. Jadi Y-nya negatif 3. Maka didapat di sini titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0 didapat Y-nya min 3. Jadi 0, min 3. Itu titik potong dengan sumbu Y. Nah, selain titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, karena ini adalah persamaan kuadrat, biasanya ada titik puncaknya. Jadi kita cari titik puncaknya. Ingat, rumus dari titik puncak itu min B per 2A untuk nilai X-nya, dan untuk nilai Y-nya bisa disubstitusi dari hasil titik X atau absis yang sudah diketahui. Jadi kita tinggal cari di sini X sama dengan min B per 2A. Jadi min 2 per 2 kali 1. Ini dari mana? Min B per A-nya itu yaitu dari koefisien persamaan kuadrat yang sudah didapat dari soal. Ya, tadi A-nya 1, kemudian B-nya 2, ya, dan C-nya 3. Jadi sini X-nya berarti min 2 per min 2, jadi 1. Untuk mencari Y, nah, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ya, jadi tadi A-nya di sini 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Ini sama dengan min 3. Jadi masukkan ke rumus ini. Nah, untuk mencari Y tinggal substitusi X-nya diganti dengan 1. Jadi Y sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurang 3. Jadi Y sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3. Jadi Y sama dengan min 4. Jadi didapat titik puncaknya adalah 1, min 4. Nah, dari titik-titik yang sudah didapatkan, kita bisa menggambarkan grafik dari fungsi pertidaksamaan tadi. Yaitu kita buatkan dulu sumbu X, kemudian kita buatkan sumbu Y-nya, kemudian cari titik-titik yang sudah didapat tadi. Yang pertama ada titik potong dengan sumbu X, ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini. Dan titik puncak. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Tadi. Ini. Titik potong dengan sumbu X tadi min 1,0 dan 3,0. Titik potong dengan sumbu Y 0, min 3 dan titik puncaknya 1, min 4. Nah, di sini gambar dari grafiknya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaannya pakai sama dengan, maka ini garisnya harus tidak putus-putus nyambung. Ya. Nah, untuk mencari pertidaksamaan tersebut, mana daerah penyelesaiannya, yaitu kita ambil titik ujinya. Misalkan titik ujinya kita ambil yang termudah 0,0. Nah, 0,0 ini substitusi ke pertidaksamaannya, yaitu Y lebih dari X kuadrat min 2X min 3. X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0, 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Jadi Y lebih dari min 3. Y lebih dari min 3. Betul ya. Y 0 lebih dari min 3. Maksudnya 0 lebih dari min 3 itu juga betul. Maka dari grafik yang putus-putus ini ke arah 0,0, berarti ke arah atas, ini 0,0, itu adalah daerah penyelesaian. Jadi ini daerah penyelesaiannya yang diarsir ya. Ini adalah daerah penyelesaian. Jadi yang ditanyakan kan daerah penyelesaiannya, berarti ini yang diarsir. Nah, itu cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kesimpulannya ya. Ke
menyelesaikan sistem pertidaksamaan campuran linier dan kuadrat dua variabel. Jadi di sini sistem, ingat kalau sistem berarti ada lebih dari satu pertidaksamaannya. Kemudian di sini pertidaksamaannya campuran, berarti ada yang linier dan ada yang kuadrat. Tapi variabelnya tetap dua variabel, misalkan X dan Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contohnya. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Nah, jadi karena sistem berarti ini ada dua. Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Kemudian yang persamaan yang kedua, Y pertidaksamaan yang kedua, Y kurang dari sama dengan 3 min 2X. Jadi ini ada dua persamaan, yang satu kuadrat, yang satu ini linier. Berarti ini masuk ke campuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dari sistem pertidaksamaan seperti ini yang ada dua jenis, yaitu linier dan kuadrat? Berarti ini cara menyelesaikannya satu-satu dulu digambar. Ya. Boleh yang persamaan kuadrat dulu, atau pertidaksamaan kuadrat dulu, atau boleh yang persamaan linier. Kita gambar grafik di sini yang pertidaksamaan kuadrat dulu, seperti yang contoh tadi ya. Y di sini lebih dari sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Ingat tadi untuk grafik pertidaksamaan kuadrat, langkah pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan mengambil nilai Y-nya 0. Jadi seperti ini, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0, karena Y-nya 0. Nah, setelah itu difaktorkan. Dikalikan hasilnya negatif 4, dijumlahkan hasilnya negatif 3. Jadi didapat X dikurang 4 kali X ditambah 1. Karena min 4 kali 1 min 4, min 4 tambah 1 negatif 3. Seperti ini. Nah, setelah difaktorkan seperti itu, ambil satu faktor, satu faktor. Faktor yang pertama adalah X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4. Ya, ini pindah. Kemudian faktor yang kedua, X plus 1 sama dengan 0. Jadi didapat X-nya min 1. Nah, ini baru titik potong dengan sumbu X. Langkah berikutnya, titik potong dengan sumbu Y, yaitu mengambil X-nya sama dengan 0. Jadi tinggal disubstitusi, X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya. Ingat, Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurang 4. Jadi Y-nya min 4. Dari sini didapat titik potong sumbu Y-nya yaitu 0, min 4. Ini titik potong dengan sumbu X 4,0 dan min 1,0. Nah, kemudian titik puncak. Titik puncaknya adalah cari bisa dengan cara mencari X-nya dulu, yaitu dengan rumus min B per 2A. Nah, di sini A-nya didapat 1, ya, B-nya min 3, dan C-nya min 4. Maka untuk mencari X, min B per 2A, min dari min 3, berarti per 2 kali A-nya 1. Jadi, min dari min 3 per 2. Jadi, hasilnya plus 3 per 2. Itu untuk X-nya. Bagaimana untuk Y-nya? Untuk Y-nya bisa substitusi saja ke persamaan kuadratnya dengan mensubstitusi X-nya dengan 3 per 2. Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. X-nya ganti dengan 3 per 2. Menjadi Y sama dengan 3 per 2 kuadrat dikurangi 3 kali 3 per 2 dikurang 4. Ini 3 per 2 kuadrat jadi 9 per 4. Min 3 kali 3 min 9 per 2 dikurang 4. Nah, ini untuk menyelesaikannya bisa disamakan penyebutnya. Itu ini jadi 9 per 4 tetap. 9 per 2 disamakan penyebut jadi min 18 per 4. Ini min 4 jadi min 16 per 4. Kemudian dijumlahkan pembilangnya saja. Sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan min 25 per 4. Jadi titik puncaknya adalah 3 per 2, Y, yaitu Y-nya min 25 per 4. Untuk menggambarkan grafik
pertidasamaan kuadratnya kita sudah mencukupi, ada beberapa titik, tinggal nanti digambarkan, yaitu titik potong dengan sumbu X tadi didapat min 1,0 dan 4,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, min 4. Dan titik puncaknya 3/2, min 25/4. Nah, kemudian langkah berikutnya bisa kita gambarkan sumbu X, kemudian sumbu Y, terus ada titik potong sumbu X min 1,0 di sini, dan 4,0 di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, min 4, dan titik puncaknya di sini 3/2, min 25/4 atau min 1/4. Tuh, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah gambar grafik dari pertidasamaan kuadratnya. Ya, di sini grafik fungsinya itu atau gambar grafiknya itu tidak putus-putus ya, karena soalnya tadi ada sama dengannya. Nah, tinggal nanti titik ujinya kita uji. Nah, sebelumnya bisa kita gambarkan pertidasamaan liniernya. Pertidasamaan liniernya tadi dari soal Y kurang dari sama dengan 3 min 2X. Jadi langkah pertama gambar dulu persamaan Y sama dengan 3 min 2X. Ingat untuk menggambar grafik dari persamaan linier itu kita cukup bisa mencari kalau X-nya 0 berapa Y. Berarti kalau X-nya 0 min 2 kali 0, 0 jadi Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0 berapa X, berarti X-nya 3/2. Atau dibuat ini, kalau X-nya 0 hasilnya Y-nya 3, kalau Y-nya 0, X-nya 3/2, sehingga gambarnya ada dua titik 0,3 dan 3/2,0. Jadi kita bisa tuliskan di sini 0,3 ada di sini dan 3/2,0 ada di sini. Tinggal tarik garis. Maka ini adalah garis dari Y sama dengan 3 min 2X. Setelah itu tinggal cari titik uji, yaitu kita ambil misalkan 0,0 ada ini kan, 0,0. Nah, 0,0 terhadap grafik pertidasamaan kuadrat bagaimana? Kita ambil titik ujinya 0,0, kita substitusi ke pertidasamaan kuadrat, Y-nya ganti dengan 0, X-nya ganti dengan 0, sehingga hasilnya 0 sama dengan 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 min 4. Jadi 0 lebih dari sama dengan min 4. Ini adalah pernyataan yang benar. Ya, berarti dari grafik fungsi kuadrat yang gambarnya merah ini ke arah 0,0 berarti ke arah atas. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana ke garis ya? Kita bisa cari misalkan untuk Y kurang dari sama dengan 3/2X ya, X-nya 0, Y-nya 0, disubstitusi hasilnya 0 kurang dari sama dengan 3. 0 kurang dari sama dengan 3 itu adalah pernyataan yang benar. Artinya dari garis yang hitam ini ke arah 0,0 ini adalah penyelesaian. Berarti penyelesaiannya irisannya yang ini ya. Jadi kalau yang persamaan garis kan kalau diarsir terus sampai ke bawah ya. Kemudian kalau yang grafik pertidasamaan kuadrat ini ke atas ke arah satu. Berarti perpotongannya irisannya itu ada di daerah yang ini. Bisa kita kasih tanda dengan cara diarsir. Jadi ini daerah yang diarsir adalah merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan campuran yang tadi. Jadi kita tinggal kasih tanda ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, demikian tadi contoh soal dari pertidasamaan linier, kemudian pertidasamaan kuadrat, dan sistem pertidasamaan campuran linier dan kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.